Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, ini berbagi kalau kita menanam kembang kol, sahabat-sahabatku, itu bisa saja tanpa mulsa, bahkan bibitnya cabutan, sahabat-sahabatku. Jadi kembang kol ini bisa tumbuh subur kalau sudah dipindah tanam, sahabat-sahabatku. Itu umur seminggu dipupuk sedikit amat agar tanaman yang baru hidup itu enggak kaget, sahabat-sahabatku. Jadi pemupukannya cuma sedikit. Terus umur 15 itu dipupuk lagi, ditambahi dosis, sahabat-sahabatku, pemupukan yang kedua. Untuk yang ketiga umur 22 hari itu ditambahi lagi, sahabat-sahabatku. Terus pemupukan yang keempat atau ketiga sudah bagus, sahabat-sahabatku. Kalau di daerahnya disukai yang bisa besar, itu bagusnya lagi umur 30 atau 32 dipupuk lagi, sahabat-sahabatku. Itu nantinya bunga kembang kol ini bisa sangat besar dan dapat hasil yang banyak. Kalau di pasarannya bisa diterima, kembang kol ini sangat besar, sahabat-sahabatku. Kalau di sini itu sukanya yang diterima di pasar itu ukuran sedang. Jadi di sini kami cuma memupuk ketiga kalinya, sahabat-sahabatku. Ini video yang kemarin yang saya kasih judul yaitu pemupukan cuma satu jenis pupuk itu bisa, sahabat-sahabatku, tetapi pupuk itu yang seimbang. Jadi artikan yang punya nitrogen, fosfat dan kalium juga magnesium, sahabat-sahabatku. Lah kembang kol ini biasanya itu kalau pupuk itu tidak seimbang atau kurang lengkap nutrisinya atau unsur haranya, itu kembang kol ini kembangnya itu enggak bisa tumpul atau enggak, agak kepiar-kepiar itu, sahabat-sahabatku. Jadi kurang cantik, kurang menarik, dan bahkan kalau dijual itu susah, sahabat-sahabatku. Jadi bagusnya itu semacam ubah, jadi nantinya menarik itu dipupuk yang seimbang atau pupuk yang lengkap, diartikan NPK. Kalau video yang kemarin itu cuma Ponska Plus. Jadi Ponska Plus itu ya semacam NPK, jadi itu bisa untuk pemupukan bahkan selama hidupnya kecil sampai panen, sahabat-sahabatku. Kembang kol itu bisa dipupuk cuma itu, sahabat-sahabatku. Ini di sini tuh saya nanam kembang kol itu tanpa pupuk dasar, sahabat-sahabatku. Jadi misalkan tanpa pupuk dasar, kalau dipupuk Ponska Plus itu kan kandungannya dalam pupuk itu ya lengkap, sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya sudah ada, yaitu semacam pembenah tanah. Jadi bisa mantap, bisa subur untuk tanaman kembang kol meskipun tanpa pupuk dasar. Jadi sahabat-sahabatku yang bertani atau budidaya kembang kol itu, kalau kepingin kembang kolnya bisa subur dan bunganya itu besar, jadi pemupukan yang ketiga intinya, sahabat-sahabatku, itu
dosisnya agak banyak, bahkan pupuk yang lengkap sahabat-sahabatku. Jadi yang punya nitrogen, fosfat dan kalium, juga magnesium sahabat-sahabatku. Itu mantap untuk tanaman kembang kol. Jadi kembang kol itu buahnya biar bisa semacam kubah, jadi nantinya itu bisa menarik. Lah untuk mengenai pengobatan sahabat-sahabatku, hama kembang kol itu yaitu ulat gantung sahabat-sahabatku. Tapi ulat gantung itu bisa mati dengan insektisida yang cocok. Jadi kalau kami itu pakai Canon sama Pegasus sahabat-sahabatku. Jadi Canon sama Pegasus itu saya masukkan ke botol Canon Pegasusnya. Jadi saya oplos jadi satu, dikocok. Nantinya untuk satu tangkinya saya kasih yaitu satu tutup Canon sahabat-sahabatku. Itu kutu kebul mati sahabat-sahabatku, bahkan sudah tidak datang lagi. Dan tapi jangan lupa tetap pakai fungisida ya sahabat-sahabatku, karena kembang kol ini biasanya apalagi kalau di musim hujan itu biasanya jamur itu bisa dicegah pakai fungisida sahabat-sahabatku. Jadi bisa memilih fungisida, kalau bisa semacam fungisida bersifat protektif, diartikan mencegah. Jadi untuk sahabatku, jangan lupa kalau menanam kembang kol yang disiapkan obat hama, yaitu hama kutu ulat gantung sahabat-sahabatku. Dan juga jangan sampai tanaman kembang kol ini kena serangan jamur. Itu nantinya bisa panen dengan maksimal dan sangat bermanfaat. Semoga sangat bermanfaat video ini untuk sahabat-sahabatku yang penanam kembang kol. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini berbagi atau sharing. Jadi kalau kita menanam kembang kol, yang paling utama kita mengatasi hama ulat gantung sahabat-sahabatku. Saya ulangi lagi, kalau kami pakai Canon sama Pegasus itu saya jadikan satu di wadah Canon. Jadi setiap saya menyemprot satu tangkinya saya kasih yaitu satu tutup Canon. Dan untuk mengenai fungisida sahabat-sahabatku, itu banyak pilihannya fungisida. Itu apa saja pilihannya, yang penting ada fungisida untuk mencegah jamur sahabat-sahabatku. Tapi bagusnya lagi fungisida yang bersifat protektif, itu pencegahannya sangat kuat untuk jamur, sehingga tanaman kembang kol ini tidak diserang jamur. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Cuma itu saja sahabat-sahabatku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.